toko dan besar 28 jadi nak minat untuk untuk KPU kena jak pondok gigi kena untuk bertambah gigi anak-anak balita Mandung. Jadi untuk mana Bandungnya mak-mak balita Mandung kena merasa pandang setuju kan ada pudung KPU-nya untuk tambah gizi balita Mandung. Jadi soal Mandungnya setuju untuk dalam sebelum biasa posyandu kasiga. Jadi kamu tambah dengan pondok gizi. Sambutan masyarakat Sukoget yang ban ikamu mulai pun bapak jak merasa pun mendumedi dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan dehoi masyarakat umum dipegat pondok gede masyarakatnya suku mangati ji selain pondok gedenya dengan lom pondok gedenya leh abah dusun pegat pondok leh abah Korogon di desa kamu belum na pondok gizi na posyandu di masa selamanya lakana pondok gizi si bulan 2 go dilunyo korogon hana luntuk di anak lu kurung gizi pukehana anak luntuk selama na pendamping pondok gizi dilunyo mandu-mandung kamu-kamunya masyarakat payah tubai kacarong jadi kalau luntuk jadi masalah kurang gizi ataupun hana gizi kalau luntuk anehnya anak lu yang saboh cara disupa kurang gizi selama nak pendamping pondok gizi anak lu gino gizi kata baik kaget kapakana pendamping pondok gizi kagepi makanan kurang gizi menanci di kamu-kamunya masyarakat desa Payah Tukai senang dan gembira selama nak pendamping pondok gizi kagepi itu anak yang kurang gizi nanti anti ketimang di kamu kada doa padung kilo merokon hana doa. Selama ini di Utara banyak kali bayi-bayi yang atau balita yang kurang gizi sehingga diperlukan suatu penambahan gizi yang baik. Ada beberapa bayi memang yang mungkin hanya tidak ada penambahan berat badan, tapi saya lihat secara keseluruhan dari beberapa bayi atau balita yang kurang gizi ini dari bulan ke bulan berdasarkan laporan ini saya lihat ada penambahan berat badan menjadi gizi kurang ke gizi baik. Menjadi pendamping bukanlah impian awal mereka. Namun, ketika apa yang mereka perbuat bermanfaat bagi masyarakat, tugas tersebut adalah panggilan jiwa. Bagi mereka, pekerjaan sebagai pendamping adalah sebuah pengabdian tanpa batas. Menjaga dan meningkatkan status gizi balita adalah salah satu tugas berat yang harus mereka emban. Di sisi lain, tugas berat itu menjadi mulia tatkala balita-balita yang tergabung dalam Pondok Gizi Budarzi mengalami peningkatan status gizinya. Dan ibu balita serta masyarakat sekitar semakin memahami pentingnya pola hidup penuh gizi. Itulah komitmen utamanya, menjadi pendamping gizi bagi ibu dan balita di Pondok Gizi Budarzi. Di tempat ini, mereka mencoba mengabdikan diri untuk perbaikan gizi masyarakat. Tanpa kenal lelah, mereka jalan dari satu pondok gizi ke pondok gizi lainnya, meski mereka harus menempuh jarak puluhan kilometer. Ada saja yang selalu dilakukan di Pondok Gizi Budarzi yang membuat pekerjaan mereka menjadi bermakna. Salah satunya adalah dengan selalu memberikan perhatian kesehatan gizi ibu dan balita. Sebagai pendamping, kami di sini dari KPU membina 3 kecamatan di 4 desa. Di 4 desa itu dibentuk 12 pondok, itu masing-masing desa terdiri dari 4 pondok gizi. Jadi karena satu pondok gizi, satu hari 4 pondok gizi gitu, itu 2 pagi 2 sore. Satu di kecamatan Ramulia, yang kedua di Cibre, dan yang ketiga yang tempatnya agak lebih jauh di kecamatan Mangkahan.
pada awalnya kita menemui kader-kader di masyarakat yang ada di daerah setempat dengan tujuan untuk membina para kader untuk lebih mengerti tentang masalah kesehatan dan gizi yang di daerah tersebut. Ada cara pembinaan kita yaitu dengan berupa diskusi walaupun kadang-kadang di bawah pohon atau di dapur. Itu berupa pembinaan terhadap kader supaya kader lebih paham bagaimana caranya untuk masalah gizi yang ada di masyarakat. Begitu memulai tugasnya, para pendamping Gizi Budarzi langsung bergaul erat dengan masyarakat dan juga bidan di masing-masing desa. Walau mereka kerap merasa masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan masalah gizi anak-anaknya. Tapi semenjak ada pondok gizi, karena orangnya kan jelas untuk mengukur berat badan. Jadi pas pulang nanti ibunya ngelapor, oh anaknya udah naik kilo badan, naik berat badannya. Terus nanti yang kurang gizi mendapatkan bantuan. Jadi otomatis semua lapisan masyarakat di Payatuka ini, dari tokoh, dari ayah, balita, semua ikut mendukung, semua senang. Meski tergolong baru dalam menjalankan tugas sebagai pendamping, namun secara perlahan mereka mampu menjawab dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kalau kita mau mengadakan acara pondok gizi, biasa persiapan kita sehari sebelumnya kita belanja barang ke kota, itu biasa kita belanja dan bawa pulang barang gitu. Kalau kita harus pergi ke daerah yang paling jauh itu, misalnya ke desa Langkahan itu, kita harus berangkat pagi-pagi sekali jam 7 dari rumah, dan kita harus ketika harus bawa barang banyak itu kadang-kadang kita harus nyewa becak, nggak cukup satu becak karena barang berkotak-kotak dan banyak PMT pemulihan bergoni-goni juga, dan turun becaknya lagi juga kita harus naik jumbo perjalanan selama 2 jam. Dan sampai ke sana biasanya kita juga naik RBT. Kadang-kadang yang paling susahnya itu kalau jalan lagi becek, kalau lagi musim hujan itu jalannya itu kalau biasanya kan pondok gizi itu 2 pagi 2 sore. Itu kalau paginya biasa kita bawa jarak antara pondok gizi satu ke pondok lainnya itu cukup jauh, bisa sampai 1 kilometer. Kadang-kadang kita harus jalan kaki atau naik sepeda untuk bawa barang ini. Dan yang paling kadang-kadang itu yang paling menakutkan daerah itu karena daerahnya sepi gitu. Kalau kita harus jalan kaki sendiri kadang-kadang menakutkan gitu. Dan kalau belum lagi kalau pulang dari daerah Langkahan itu di situ bisa kemalaman sampai ke rumah. Suka dan duka silih berganti mereka rasakan. Berbagai rintangan pun kerap menghalang langkah mereka. Tapi mereka tak kenal kata menyerah, dengan terus menghidupkan api semangat perubahan untuk perbaikan gizi balita di Aceh Utara. Adapun kegiatan yang kita lakukan di situ yaitu berupa demo masak, penyuluhan. Itu gimana di situ kita ajarkan masyarakatnya gimana untuk mempergunakan bahan-bahan makanan yang ada di daerah setempat. Kalau penyuluhan itu berupa gimana penyuluhan yang ada hubungannya dengan kesehatan dan gizi, gimana caranya itu tujuan kita itu gimana caranya supaya masyarakat itu bisa terbentuk masyarakat yang benar-benar sadar akan masalah kesehatan dan gizi, yang akhirnya bisa terbentuk yang walaupun kita tinggalkan nanti bisa terbentuk pondok gizi yang mandiri, yang akhirnya nanti dari pondok gizi yang sudah terbentuk sekarang ini mereka sudah membentuk masing-masing usaha yang akan untuk memandirikan masing-masing pondok gizi mereka. Tak kalah beratnya seperti tugas pendamping, tugas yang disandangkan di bahu para kader Gizi Budarzi memiliki konsekuensi yang tinggi bagi perkembangan gizi balita di wilayah mereka. Pondok gizi, naik pegak pondok gizi, 3 bulan 2 aga, 3 rumah sakit, rumah naik pegak pondok, pegak bawah pondok, nah demo masak, di rumah timbangan,
na penjuluhan menyabarakan balom je ke kadet hanam tak doa pi kibang gidi kurangan ni mek ngan gidi lebih ha doa selama na pondok gidi nyo kat gidi kurang gidi lebih hanya nenek mek nang gidi kurang tu ka gidi makanan tambahan untuk susu untuk menyonak mek nang hai makanan tu golah lemak ai karena kali purno buat kamu kena ikut pelatihan dulu. Kamu pun juga kader pun mate posyandu mengakit waro kader. Apanya mate na PKPU nak leksa mobil lu pilih le bu bidan na 8 ro. Apanya kamu dapat ikut penataran dulu. Kuple kamu je ke pengalaman. Kamu na juga pondok gini, gue bawa pondok. Aku bangga kamu, aku berat galak kamu ada. Boleh jadi, usaha meningkatkan gizi ibu dan balita di masyarakat Aceh Utara, seperti yang dilakukan oleh pendamping dan kader Bu Darsi bersama beberapa elemen lainnya, hingga saat ini sudah cukup berhasil menekan angka gizi buruk dan gizi kurang. Menyona menamping pondok gizi kamu-kamunyo senang, desa kamunyo jadi maju. Jadi kamunyo yang bangainya kacarong masalah bimbingan anenya makanan kurang gizi kata tepe nyolumbi berhubung karena pendamping ibu pondok gizi kagak pegah cara-cara haji kagak pegah menyo anak kurang gizi menyo anak kurang gizi menyo tabi jadi kamonyo yang bangai-bangainya kacarong ada doa menyo borokon cara-cara magun ataupun menyan cara-cara makanan-makanan anak mit hana doa lagi bohubinya nah di kampung. Tapi hana itu cara pegaji cuma terhubung tepe. Dina berhubung karena pendamping ibu pondok gizi kata itu cara-cara haji. Pegat bakwan, pegat macam-macam lah. Kamu-kamunya kacarong berhubung kagak puruno di ibu-ibu pendamping pondok gizi. Ya alhamdulillah, tapi kami merasa senang karena akhirnya ibu balita walaupun kami berjuang dengan balita, akhirnya ibu balita mulai paham ini semua untuk kita ternyata ya, jadi kami senangnya alhamdulillah karena ibu balita itu akhirnya mau melakukan apa yang mereka sendiri mulai sadar apa itu tentang gizi dan kesehatan baginya dirinya sendiri. Dengan memberikan perhatian yang lebih dari berbagai pihak, niscaya akan memberikan dampak yang positif di masyarakat Aceh Utara. Kami akan terus mengabdi di masyarakat untuk menciptakan generasi penerus yang tangguh dan cerdas. Tanggung jawab ini bukan hanya milik mereka saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas tentu akan mendapatkan hasil yang baik pula. Mari wujudkan niat hati mereka untuk berbuat sesuatu bagi perbaikan gizi di bumi Nangro Aceh Darussalam.